Oke, halo semuanya udah pada cantik-cantik ya ini. Ibu buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Alhamdulillah baik. Baik. Oke, alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Oke, Ibu presensi dulu ya teman-teman. Bentar, share screen. Udah terlihat belum ya? Sudah. Ayo Nugrahani, Hadir, Bu. Fitriana Pujiastuti, Hadir, Bu. Marta Dewana Devi, Hadir. Sri Fatona, Hadir, Bu. Rizkarina. Hadir, Bu. Oke, good. Hadir semua ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal belajar soal pelaku kegiatan ekonomi. Bentar. Ada beberapa pokok bahasan yang bakal Ibu ulas pada hari ini. Yang pertama itu terkait pengertian pelaku kegiatan ekonomi. Yang kedua, jenis dan peran pelaku kegiatan ekonomi. Yang ketiga, dinamika hubungan antara pelaku kegiatan ekonomi. Kemudian yang terakhir nanti ada kesimpulan. Nah, sebelum masuk ke pokok pembahasan yang pertama, ada nggak di sini dari teman-teman yang udah tahu apa sih itu pelaku kegiatan ekonomi? Oke, Mbak Sri Fatona, silakan. Izin menjawab, Bu. Pengertian pelaku ekonomi itu adalah suatu kelompok yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Oke, betul banget. Kurang lebih kayak gitu ya. Tapi untuk penjelasan lebih lanjutnya bakal kita bahas di sini. Nah, menurut KBBI, pelaku kegiatan ekonomi itu merupakan individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, misalnya produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Sedangkan menurut Cambridge Dictionary itu mendefinisikan pelaku ekonomi sebagai seseorang, perusahaan, atau organisasi yang punya pengaruh terhadap motif ekonomi dengan memproduksi, membeli, atau menjual. Jadi kurang lebih definisinya itu sama. Kalau disimpulkan dari kedua pengertian yang Ibu paparkan tadi ya, pelaku kegiatan ekonomi itu merupakan individu atau kelompok yang memiliki peran penting dalam berjalannya kegiatan ekonomi melalui kegiatannya yang menciptakan, menjual, membeli, atau menggunakan produk, baik sebagai entitas independen maupun sebagai bagian ekonomi yang lebih besar. Nah, karena pada dasarnya mereka itu merupakan kunci utama dalam menggerakkan roda perekonomian serta memastikan aliran barang atau jasa dan juga menciptakan dinamika pasar. Nah, masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu jenis dan peran pelaku kegiatan ekonomi, yang di sini tuh dibagi menjadi 4. Yang pertama ada rumah tangga sebagai rumah tangga konsumsi, kemudian perusahaan sebagai rumah tangga produksi, pemerintah sebagai rumah tangga negara, dan juga masyarakat luar negeri. Nah, yang pertama ya, Ibu jabarin dari RTK terlebih dahulu, yang mana punya peran ganda. Yang pertama sebagai konsumen, yang merupakan pengguna akhir dari barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan, yang dapat mempengaruhi tren dan juga insight pasar. Nah, kegiatan konsumsi rumah tangga ini tuh bergantung kepada berbagai faktor, yaitu harga, pendapatan, selera, dan juga barang pengganti. Konsumsi yang berasal dari rumah tangga juga punya pengaruh terhadap permintaan pasar dan juga pertumbuhan ekonomi. Sedangkan peran yang kedua itu sebagai produsen. Rumah tangga itu menyalurkan SDM sebagai tenaga kerja yang dibutuhkan untuk operasi bisnis. Selain itu juga sebagai penyedia faktor produksi seperti tanah dan juga modal yang nantinya bakal diserahin kepada perusahaan. Yang kedua yaitu perusahaan sebagai rumah tangga produksi. Seperti yang udah Ibu sebutin tadi ya, rumah tangga produksi. Ya, jadi perannya itu sebagai produsen, misalnya produsen barang dan jasa, kemudian melakukan investasi serta berinovasi.
Nah, dengan investasi yang dilakukan itu dapat membuat perusahaan mengembangkan bisnis mereka dan juga memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan kapasitas produksi yang dipengaruhi dua faktor tadi. Yang ketiga yaitu pemerintah atau rumah tangga negara. Nah, pemerintah tuh punya beberapa peran dalam mengatur arah dan juga kecepatan pertumbuhan ekonomi negara. Misalnya, yang pertama sebagai pengatur regulasi, yang berarti pemerintah itu nantinya bakal membuat dan juga menetapkan aturan yang bakal dipatuhi oleh tiap-tiap pelaku ekonomi tadi. Gitu. Selain itu, melalui kebijakan dan regulasi yang dibuat tadi, pemerintah itu dapat mengendalikan variabel ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, dan juga tingkat pengangguran, serta memastikan bahwa pasar itu bekerja secara efisien tanpa monopoli yang merugikan. Nah, dalam konteks internasional, pemerintah itu mengatur perdagangan internasional yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan perdagangan dan menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Yang terakhir ada masyarakat luar negeri. Nah, masyarakat luar negeri itu biasanya terlibat dalam kegiatan yang melintasi batas-batas negara, misalnya ekspor atau impor, dan juga biasanya mereka menanamkan modal asing gitu, baik sebagai bentuk investasi maupun portofolio. Nah, investasi yang ditanamkan ini tadi itu dapat membawa modal, teknologi baru, dan juga keterampilan manajemen yang dapat meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi industri domestik. Pinjaman ini tuh dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, atau proyek kesehatan yang semuanya itu penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Next, ke pokok pembahasan yang ketiga, ada dinamika hubungan pelaku kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama itu ada interaksi antara keempat jenis pelaku ekonomi tadi, RTK, RTP, dan juga RTN dan juga MLN. Jadi, interaksi antara rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri itu merupakan fondasi dari sistem ekonomi yang saling berkaitan. Yang polanya itu tuh rumah tangga menyediakan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, dan modal yang esensial bagi perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Perusahaan kemudian memenuhi kebutuhan rumah tangga itu melalui produk dan layanan yang mereka ciptakan. Kemudian pemerintah itu berperan sebagai pengawas dan pengatur serta memastikan interaksi antara rumah tangga dan perusahaan itu berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Kemudian MLN itu terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor yang memungkinkan perusahaan untuk memperluas pasar mereka dan juga rumah tangga itu dapat mengakses barang dan jasa dari luar negeri. Kemudian ada dampak interaksi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, interaksi antara keempat jenis pelaku ekonomi tadi itu berdampak terhadap distribusi kekayaan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi polanya nanti kebijakan pajak hasil rancangan pemerintah dan juga subsidi itu dapat mempengaruhi distribusi pendapatan. Kemudian investasi dan juga inovasi yang dilakukan oleh perusahaan itu dapat meningkatkan produktivitas dan juga gaji pekerja. Nah, dampaknya rumah tangga itu dapat mengalami peningkatan pendapatan. Nah, dari pendapatan rumah tangga yang meningkat tadi, maka permintaan pasar kan juga akan bertambah dan juga hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan roda ekonomi kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke kesimpulan, dari teman-teman ada nggak yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan dari materi yang udah Ibu sampaikan tadi? Saya, Bu. Oke, Mbak Fitri, silakan. Baik, jadi untuk kesimpulannya ya Bu, pada intinya itu pelaku ekonomi itu diibaratkan sebagai fondasi dalam sistem ekonomi, Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak Fitri. Betul banget ya teman-teman semuanya. Jadi mereka itu berperan sebagai fondasi gitu. Pada intinya, setiap pelaku kegiatan ekonomi itu punya peran strategis yang tidak hanya mempengaruhi aliran barang atau jasa, tapi juga menentukan kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Nah, interaksi yang terjalin antara mereka itu dapat menciptakan dinamika yang kompleks dan dapat mempengaruhi distribusi kekayaan serta kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah, keputusan investasi oleh perusahaan, dan juga pola konsumsi yang diadopsi oleh rumah tangga
itu semuanya berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan juga inklusif. Nah, kira-kira kayak gitu ya materi pada pagi hari ini, teman-teman. Ini ada studi kasus ya. Jadi nanti tugasnya itu berkelompok. Kalian nanti bikin kelompok. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 5 orang, kayak gitu. Untuk lebih jelasnya ini, Ibu bukain LKPD sebentar. Udah terlihat ya, teman-teman? Jadi nanti dalam satu kelompok itu ada pemimpin diskusi, pencatat, penyusun materi presentasi, dan juga presenter. Nah, nanti di akhirnya kalian tuh disuruh analisis gitu untuk menentukan solusi, hasil, dan juga dampak dari kasus ini terhadap ekonomi masyarakat di Desa Sumbermakmur. Untuk perintah tugas lebih jelasnya udah Ibu share di itu Google Classroom yang bisa teman-teman akses. Nanti juga ada tambahan materi juga. Sebentar. Nah, ini ya teman-teman, nanti ada tambahan materi video YouTube untuk supaya teman-teman lebih jelas gitu gimana tadi materinya dan juga ada LKPD. Untuk tenggatnya nanti hari Senin tanggal 17 ya jam 8 malam. Nah, besoknya pada pertemuan selanjutnya itu teman-teman bakal presentasi tapi secara singkat aja seperti itu. Gimana teman-teman? Apakah udah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Sudah Ibu. jelas, Bu. Sudah jelas, Ibu. Oke, kalau udah jelas, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ibu Enmit ya teman-teman.